Saya ulang, sebenarnya orang yang dikatakan di penjara adalah orang yang hatinya tertutup dari mengenal Allah Azza wa Jalla. Sedangkan orang yang ditawan adalah orang yang masih terus menuruti atau menawan hawa nafsunya pada kesesatan. Kaum muslimin, bahkan dalam penjara pun Syekhul Islam masih sering memperbanyak doa agar dapat banyak bersyukur kepada Allah. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Ini doa yang pernah diajarkan oleh Rasulullah kepada Mu'adz bin Jabal, yang dipakai oleh Ibnu Taimiyah ketika berada dalam penjara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Kaum muslimin rahimakumullah, setiap orang pasti menginginkan hidup bahagia. Namun banyak orang yang menempuh jalan yang salah dan keliru. Sebagian orang menyangka bahwa kebahagiaan adalah dengan memiliki mobil yang mewah, punya handphone, memiliki rumah yang megah di real estate, dapat melakukan tur ke luar negeri, semua keinginannya terpenuhi, dan lain sebagainya. Mereka menyangka bahwa inilah yang dinamakan hidup bahagia. Namun kaum muslim rahimakumullah, ada enggak orang yang hartanya melimpah, mobilnya mewah, kemudian tabungannya bertriliun-triliun, tapi hidupnya juga tidak bisa bahagia? Kemudian ada enggak orang yang ya boleh jadi mobilnya biasa-biasa aja, rumahnya ya sederhana, tapi merasakan kebahagiaan? Bahkan jangankan mobil, sepeda aja nggak punya, rumahnya kecil, di gang kecil, anak-anaknya taat beribadah, mereka merasakan kebahagiaan. Lah kalau begitu gimana itu? Bahagia itu di mana? Nah, kebahagiaan untuk orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Orang yang beriman dan beramal soleh, merekalah yang sebenarnya merasakan manisnya kehidupan dan kebahagiaan, karena hatinya selalu tenang. Walaupun mungkin kita melihat kehidupan mereka begitu sederhana, berbeda dengan orang-orang yang lalai dari Allah, selalu merasa gelisah meskipun bergelimang dengan harta. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Ini, "Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Barang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik dia laki-laki ataupun perempuan, dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik. Inilah balasan bagi orang mukmin di dunia. Bagi orang mukmin di dunia, yaitu akan mendapatkan kehidupan yang baik. Orang yang beriman dan beramal saleh akan diberi kehidupan di dunia yang baik. Kemudian wala najziyannahum ajruhum wala najziyannahum ajruhum bi ahsani ma kanu ya'malun,
dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Jadi satu ayat dalam surat An-Nahl, ya, surat An-Nahl surat ke-16 ayat 97. Jadi pada ayat wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, ini adalah balasan di akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam ayat yang lain Allah berfirman walladzina hajaru fillahi min ba'di ma dzulimu lanubawi annahum fid dunya hasanah wala ajru akhirati akbaru law kanu ya'lamun. Dan orang-orang yang berhijrah karena Allah sesudah mereka dianiaya, pasti kami akan memberikan tempat yang bagus pada mereka di dunia, dan sesungguhnya pahala di akhirat adalah lebih besar kalau mereka mengetahui. Surat An-Nahl lagi ayat yang ke-41. Kemudian kalau kita perhatikan dalam surat Hud ayat yang ketiga, Allah berfirman wa anistaghfiru rabbakum thumma tubu ilaihi yumatti'akum mata'an hasanan ila ajalin musamma wa yu'ti kulli dhi fadlin fadlah. Dan hendaklah kamu meminta ampun kepada Tuhanmu dan bertaubat kepadanya. Jika kamu mengerjakan yang demikian, niscaya Dia akan memberikan nikmatan yang baik terus menerus kepadamu sampai kepada waktu yang telah ditentukan, dan Dia akan memberi kepada tiap-tiap orang yang mempunyai keutamaan atau balasan keutamaannya. Nah, kalau kita perhatikan dua ayat tadi, jadi dalam surat An-Nahl dan surat Hud ini, kedua ayat ini memberikan penjelasan balasan di akhirat bagi orang yang beriman dan beramal soleh. Beriman dan beramal soleh diberi balasan yang sangat indah di akhirat. Begitu pula kalau kita perhatikan firman Allah, qul ya ibadiyalladzi amanu wattaqau rabbakum lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah wa ardullahi wasi'atun innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Katakanlah wahai Muhammad, wahai hamba-hambaku yang beriman, bertakwalah kepada Tuhanmu. Orang-orang yang berbuat baik di dunia ini memperoleh kebaikan, dan bumi Allah itu adalah luas. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Az-Zumar ayat 10. Kaum muslimin, inilah 4 penggambaran ya di dalam Al-Quran yang menjelaskan balasan bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Ada 2 balasan yang mereka peroleh, yaitu balasan di dunia dan balasan di akhirat. Itulah 2 kebahagiaan yang nantinya mereka peroleh. Ini menunjukkan kaum muslimin bahwa mereka lah orang-orang yang akan berbahagia di dunia dan akhirat. Salah satu bukti begini, seringkali kita mendengar nama, ya, kita sering mendengar nama Syekhul Islam, ya, Syekhul Islam yang kita kenal, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Namanya begitu harum di tengah-tengah kaum muslimin karena pengaruh beliau dan karyanya begitu banyak di tengah-tengah umat ini. Syekhul Islam ini nama aslinya adalah Ahmad bin Abdul Halim bin Abdus Salam bin Abdullah bin Muhammad bin Al-Khadr bin Muhammad bin Al-Khadr bin Ali bin Abdullah bin Taimiyah Al-Harani Ad-Dimsaqi. Nah, nama kunyahnya adalah Abdul Abbas. Saya akan kisahkan sedikit. Ini berdasarkan yang saya baca dari Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, ini murid beliau, mengenai keadaan yang penuh kesusahan pada diri Ibnu Taimiyah dalam catatan, gitu kan. Begitu juga keadaan yang penuh kesengsaraan di dalam penjara, gitu. Namun di balik itu beliau termasuk orang yang paling bahagia. Loh, kok begitu? Nah, ini nanti bagaimana dia akan menangkap kebahagiaan yang sebenarnya yang kayak apa itu. Ibnu Taimiyah mengatakan, Allah Ta'ala pasti tahu bahwa aku tidak pernah melihat seorang pun yang lebih bahagia hidupnya daripada beliau. Ya, Ibnu Qayyim mengatakan,
Allah Ta'ala pasti tahu bahwa aku tidak pernah melihat seorang pun yang lebih bahagia hidupnya daripada beliau, yakni Ibnu Taimiyah. Padahal kondisi kehidupan beliau sangat susah, jauh dari kemewahan dan kesenangan duniawi, bahkan sangat memprihatinkan. Ditambah lagi dengan siksaan dan penderitaan yang beliau alami di jalan Allah, yaitu berupa siksaan dalam penjara, ancaman dan penindasan dari musuh-musuh beliau. Namun bersamaan dengan itu semua, aku dapati bahwa beliau adalah termasuk orang yang paling bahagia hidupnya, paling lapang dadanya, paling tegar hatinya, dan paling tenang jiwanya. Terpancar pada wajah beliau sinar kenikmatan hidup yang beliau rasakan. Kami, maksudnya para murid Ibnu Taimiyah, jika ditimpa perasaan gundah gulana atau muncul dalam diri kami prasangka-prasangka buruk, atau ketika kami merasakan kesempitan hidup, kami segera mendatangi beliau untuk meminta nasihat. Maka dengan hanya memandang wajah beliau dan mendengarkan nasihat beliau, serta merta hilang semua kegundahan dan penderitaan kami, dan berganti dengan perasaan lapang, tegar, yakin, dan tenang. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah pun sering mengatakan pada Ibnu Qayyim, apa yang dilakukan oleh musuh-musuhku terhadapku? Sesungguhnya keindahan surga dan tamannya ada di hatiku. Begitu juga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ini pernah mengatakan tatkala beliau berada di dalam penjara, padahal di dalam penuh dengan kesusahan, penderitaan, namun beliau masih mengatakan, seandainya benteng ini dipenuhi dengan emas, tidak ada yang bisa menandingiku, yang bisa menandingiku kenikmatanku berada di sini. Kaum muslimin, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah juga pernah mengatakan, sebenarnya orang yang dikatakan di penjara adalah orang yang hatinya tertutup dari mengenal Allah Azza wa Jalla. Saya ulang, sebenarnya orang yang dikatakan di penjara adalah orang yang hatinya tertutup dari mengenal Allah Azza wa Jalla. Sedangkan orang yang ditawan adalah orang yang masih terus menuruti atau menawan hawa nafsunya pada kesesatan. Kaum muslimin, bahkan dalam penjara pun Syekhul Islam masih sering memperbanyak doa agar dapat banyak bersyukur kepada Allah. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ini doa yang pernah diajarkan oleh Rasulullah kepada Mu'adz bin Jabal, yang dipakai oleh Ibnu Taimiyah ketika berada dalam penjara. Ya Allah, aku minta pertolongan agar dapat berzikir, bersyukur, dan beribadah dengan baik padamu. Padahal kaum muslimin, beliau sedang dalam belenggu, namun itulah kebahagiaan yang beliau rasakan. Tatkala beliau masuk dalam sel penjara hingga berada di balik dinding, beliau mengatakan, fadriba bainahum bisurin lahu babun batinuhu fihi rahmah wa zahiruhu min qibalihi al-azab. Lalu diadakan di antara mereka dinding yang mempunyai pintu, di sebelah dalamnya ada rahmat, dan di sebelah luarnya dari situ ada siksa. Surat Al-Hadid ayat 13. Kaum muslimin, itulah kenikmatan yang dirasakan oleh orang yang memiliki keimanan yang kokoh. Kenikmatan seperti ini tidaklah pernah dirasakan oleh para raja dan juga para pangeran. Para salaf mengatakan, seandainya para raja dan pangeran itu mengetahui kenikmatan yang ada di dalam hati kami, tentu mereka akan menyiksa kami dengan pedang. Nah, kaum muslimin, mendapatkan surga dunia, Syekhul Islam mengatakan di dunia itu terdapat surga, di dunia itu terdapat surga. Barang siapa yang tidak memasukinya, maka dia tidak akan memperoleh surga akhirat. Ibnu Qayyim menjelaskan apa kata Ibnu Taimiyah itu, bahwa surga di dunia adalah mencintai Allah, mengenal Allah, senantiasa mengingatnya, merasa tenang dan tumakninah ketika bermunajat kepadanya,
menjadikan kecintaan hakiki hanya untuknya, memiliki rasa takut dan diberi rasa harap kepadanya, senantiasa bertawakal kepadanya dan menyerahkan segala urusan hanya kepadanya. Inilah surga dunia yang dirindukan oleh para pecinta surga akhirat. Itulah surga yang seharusnya kita raih. Dengan meraih kecintaan Allah, senantiasa berharap kepadanya serta dibarengi dengan rasa takut, rasa harap, juga selalu menyandarkan segala urusan hanya kepadanya. Kaum muslimin, sebagai penutup, ingat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda bahwa laisal ghina an kathratil arad walakinal ghina ghina nafs. Ini inti dari semua yang saya sampaikan tadi. Jadi letak kebahagiaan bukanlah dengan memiliki istana yang megah tadi, dengan mobil yang mewah tadi, tidak. Namun letak kebahagiaan ternyata ada di sini, ada di hati. Sebab kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisal ghina an kathratil arad walakinal ghina ghina nafs. Yang namanya kaya atau ghina bukanlah dengan banyaknya harta atau banyaknya kemewahan dunia, namun yang namanya ghina adalah hati yang selalu merasa cukup. Demikian hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Mudah-mudahan kita bisa menjadi orang-orang yang dikayakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ini. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين.